Usman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina ana, jangan berani ente hina-hina Habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya. Bangsat ente. Orang mana ente? Ana samperin rumah ente. Ente kalau mau hina-hina ana, caci maki ana sepos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para Habaib. Apalagi Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi. Mimbar Ba'alawi sekarang berdiri tinggi. Namun bayangannya justru menutupi cahaya mengenai gelar suci yang selalu disandangkan kepada klan Habib Ba'alawi. Ia tak lagi mengajak umat untuk berfikir jernih, melainkan menuntun mereka ke satu kesimpulan yang tak ditentukan. Bukan dialog lagi, tapi arahan, dan bukan pencerahan, tapi pengkondisian. Kata-kata memang seakan-akan terdengar lembut di telinga kita mengingat mereka menggandeng gelar suci, yaitu cucu dari Nabi Muhammad SAW. Kata-kata terdengar lembut tersebut, namun pesannya tegas, ikuti, jangan diuji. Lantas disitulah masalahnya bermula. Siapakah sebenarnya klan Habib Ba'alawi? Saat mimbar berhenti memancing nalar dan mulai memenangkan akal, umat berubah drastis dari pencari kebenaran menjadi penjaga narasi, sahabat. Benarkah nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain yang mati syahid di padang Karbala ribuan tahun silam? Bahkan narasi-narasi di dalamnya selalu menuntun kita seakan-akan kita harus menyembah klan Habib Ba'alawi. Kini dakwah-dakwahnya menjadi alat tontonan massal di Indonesia, dan saatnya masyarakat Indonesia sadar diri dan bangun dari mimpi buruknya dan mempertanyakan siapakah sebenarnya klan Habib Ba'alawi tersebut. Disitulah penjaga narasi mulai mengkritik klan Habib Ba'alawi secara membabi buta, dan setiap pertanyaan dipersempit jadi niat buruk, dan setiap kritik disamakan dengan kebencian, dan setiap kegaduhan alih-alih dijawab dilabeli sebagai sebuah ancaman moral kepada klan Habib Ba'alawi yang sebenarnya cucu abal-abal. Pembatal nasab sendiri telah membuktikan melalui tesis karya ilmiahnya yang semakin populer di kalangan masyarakat di Indonesia. Kini nasabnya semakin terjungkal dan klan Habib Ba'alawi segera dideportasi. Permintaan deportasi memang semakin berat mengingat Habib Ba'alawi semakin digandrungi di kalangan masyarakat awam. Terlebih mereka selalu melanggengkan cerita-cerita khurafat. Cerita-cerita khurafat seakan menjadi belenggu tersendiri bagi kalangan masyarakat awam. Namun sebenarnya mereka tidak pernah bisa membedakan antara karomah dengan khurafat. Serupa tapi tak sama. Kejeniusan dari klan Habib Ba'alawi mempertahankan gelar tersebut menjadi pemicu utama mengenai siapa sebenarnya yang pantas untuk menyandang gelar cucu dari Nabi Muhammad. Sekarang ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Iya. Ya, ini di statement ini oleh Bahar Smith. Siapa yang tidak kenal sosok beliau yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith, ya. Ini yang sangat disayangkan keluar dari mulutnya beliau dengan penuh keyakinan yang menyatakan bahwa turunan Wali Songo ini terputus. Wali Songonya habaib, tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara. Kalaupun perempuan, dia terputus. Namanya anak, nggak ada yang terputus, tetap saja turunan, model laki-laki, model perempuan, ya. Bagaimana dengan Siti Fatimah? Itu perempuan beliau. Lalu bagaimana dengan Imam Husain dan Hasan? Dari siapa? Kepada baginda Rasulnya, dari ibu. Jadi mau dia anak laki-laki, mau anak perempuan, ya, saya pribadi menganggap tidak ada yang terputus. Masa kita punya anak perempuan kita bilang itu bukan anak kita, terputus dia dari kita. Lalu anak laki-laki aja yang kita akui. Wah, ini sama aja zaman jahiliyah kalau kayak begitu, ya. Jadi bagi kita kalau kita Wali Songo tidak ada
yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, ingat itu. Lalu ya, Kesultanan Cirebon, Republik Keraton Kasepuhan, ini sultannya masih ada Kasepuhan, ada Kanoman, ini sultannya masih ada. Belum lagi di Kesultanan Banten, turunannya ada dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi kalau Anda tidak mengetahui mengenai sejarah Nusantara, cukuplah diam. Janganlah menggebu-gebu seakan-akan Anda yakin dengan statement Anda. Kesultanan kami jauh lebih dulu ada dibandingkan badan nasab yang Anda percayai. Ya, kami punya kitab-kitab tua. Bagaimana susunan nasab dari mulai Kanjeng Sunan sampai ke kita, dan itu terjaga dengan baik. Kalau di keraton namanya ada babon keraton, ada babon silsilah, ada akte lahir dari keraton yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tersambung kepada Kanjeng Sunan, baik dari jalur laki-laki maupun jalur dari perempuan. Itu ada kita akte lahir keratonnya, disebut babon keraton. Lalu saudara kami juga yang memang zuriahnya dari Sunan Gunung Jati, bukan cuma yang di dalam keraton, tapi yang di luar keraton di wilayah Cirebon semuanya juga turunan. Banyak ulama-ulama besar di Cirebon sana yang notabene masih turunan Sunan Gunung Jati, seperti keluarga besar dari Pondok Pesantren Benda, Pondok Pesantren Buntet, Ciwaringin, Kempek, dan juga yang lainnya dari Trusmi, ya banyak. Jadi turunan Sunan Gunung Jati ini terjaga dengan baik kenasabannya. Ketika badan nasab yang Anda percaya ini mengatakan demikian, maka itu tidak benar. Wali songonya habaib, tapi turunannya tidak ada. Ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Jadi saya harap para Bahar Smith untuk bisa menyadari diri dan mengakui ada sebuah kehilapan atas apa yang diucapkan. Seharusnya tabayun dulu pada keluarga besar kami, ya, baik di Benda, ya, baik di Buntet dan di pondok pesantren yang lainnya. Para ulama-ulama silakan bertabayun atau ke keraton, mangga, kan gitu. Jadi saya minta kepada Bahar Smith saat Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Polemik di sini akan terus memanas sepanjang tahun. Hingga tahun keempat di sini, polemik mengenai Klan Habib Ba'alwi semakin dipertanyakan dan jelas. Sehingga timeline di beberapa media sosial selalu desak-desakan orang untuk selalu berkomentar bahwa Ba'alwi semakin tidak tertolong lagi, sahabat beriman semua. Semuanya menjadi ampas dan kepercayaan tak lagi memantik kritik mengenai siapa sebenarnya yang harus diuji keabsahannya. Ironisnya, semakin banyak mimbar untuk menuntut kepatuhan. Klan Habib Ba'alwi di sini menawarkan bagaimana orang-orang akan bisa masuk surga tanpa dihisap. Seakan-akan mereka membabi buta dan seakan-akan mereka menjadi anak Tuhan. Namun kepatuhan semakin banyak yang diam-diam menjauhi Klan Habib Ba'alwi. Habib-habib yang dulunya digandrungi, kini tidak lagi, sahabat beriman semua. Bukan karena mereka kehilangan iman, tapi karena mereka lebih diperlakukan seperti anak kecil dalam urusan akal sehat. Akal sehat di sini membuka mata, membuka pikiran dan mindset kita untuk memilah dan memilih siapa sebenarnya yang bermain di balik ini semua. Dan kepercayaan tak mati karena kritik, kepercayaan mati karena tak diberi ruang untuk bernafas. Habib Ba'alwi di sini bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Banyak yang berkoar-koar di media sosial mempertanyakan siapa sebenarnya yang bermain di sini. Dan saya rasa Imam Besar Habib Rizik harus mengambil tindakan. Ya, tindakan besarnya mereka harus berani melakukan tes DNA secara massal dan maraton. Bukan lagi ditutup-tutupi karena sekarang eranya sudah berbeda dengan zaman dahulu. 10 tahun silam mereka masih berkoar-koar dan sah menjadi cucu dari Nabi, sekarang tidak lagi. Mereka tidak lagi digandrungi karena mereka dianggapnya sebagai pembohong besar dan penipu besar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Wacana apa lagi ini yang menimbulkan keresahan di publik? Seakan-akan Klan Habib Ba'alwi di sini wajib disembah dan siapapun yang bertanya dilabeli sebagai seorang pembenci. ya rugi siapa? Islam yang akan rugi, terpecah.
Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang yang ingin Islam ini pecah. Jadi saya harap kepada Bahar Smith mulai saat ini jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati kami semua. Bicara nasab, bicara Anda tersambung kepada baginda Nabi, silakan. Karena itu pertanggungjawaban Anda pribadi kepada Allah nantinya. Begitu juga kami, para turunan Wali Songo yang memang kami ini tersambung kepada Kanjeng Sinun, Gunung Jati, dan juga para Wali Songo yang lainnya yang juga tersambung kepada baginda Nabi, maka pertanggungjawabannya juga pada diri kami masing-masing di hadapan Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah menyakitkan hati. Sesungguhnya baginda Rasulullah tidak pernah terucap dari mulutnya untuk menyakitkan hati orang lain. Ketika kita mengaku bernasab kepada baginda Rasulullah, maka jaga sikap, jaga akhlak. Karena baginda Nabi tidak pernah memaki, mencaci orang lain. Apakah pantas kita sebagai turunannya kita mengeluarkan dalam dakwah sebuah cacian dan makian terhadap orang lain? Seperti saya kembali setelah melepaskan tugas dari presiden, kembali ke habitat saya, ke lingkungan saya, kepada kiai, para asatidz, dan saya ingin kembali dalam rangka hari ini untuk pertama kali saya sudah jadi wakil presiden, berkumpul dengan para kiai semua itu. Jadi pertama kali ini saya. Kemarin-kemarin belum, hari ini mulai. Dan insya Allah akan seterusnya saya akan bertemu kemana-mana. Saya mengajak kita semua ingin mengembalikan peran sentral para kiai. Saya nyebutnya sentralitas kiai. Kenapa? Karena sentralitas kiai sudah mulai kurang. Dulu semua apa-apa itu kepada kiai. Mau dagang juga datang ke kiai, betul. Mau nikah datang ke kiai. Mau usaha datang kiai. Mengambil langkah-langkah apa? Restu kiai. Sekarang kiai cuma tukang doa saja. Doa itu penting. Doa itu penting, bukan tidak penting. Tapi kiai bukan hanya bisa membaca doa, tapi juga menentukan dalam banyak hal. Itu sebagai marja'iyatul ummah, ya, tempat rujukannya umat. Ini sudah mulai kurang. Dulu yang menggerakkan, misalnya Geger Cilegon, itu kiai, betul. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ketika Belanda mau datang, mau menjajah kembali, pada waktu itu tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, Belanda mau datang. Yang tampil siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat fatwa jihad pada tanggal 22 Oktober untuk melawan Belanda. Berjihad melawan penjajah adalah fardu ain, dan itu yang menggerakkan masyarakat. Terjadinya perang 10 November, menginspirasi perang 10 November adalah fatwa jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau tidak, kita belum tahu ketika itu suasana seperti apa. Ini peran sentral kiai pada waktu itu. Ketika negara goncang, pada zaman Bung Karno dulu, beliau tidak diakui sebagai presiden karena beliau tidak dipilih oleh rakyat. Dianggap Bung Karno tidak sah menjadi presiden. Ulama sah. Kalau presiden tidak sah, menteri agama tidak sah. Menteri agama tidak sah, naib kepala KUA tidak sah. Diangkatlah Bung Karno menjadi, namanya itu waliul amri daruri bisyauka. Siap. Nah, itu kiai itu pinternya begitu. Jadi supaya sah ditauliyah, namanya diangkat.
Wah, dari suatu hari ketika mimbar kembali bersuara lantang, namun jamaah hanya mendengar gema kosong, barulah kita menyadari bahwa klan Habib Ba'alwi yang runtuh bukan ajaran, bukan pula iman umat semakin diuji sahabat, melainkan wibawa yang selama ini berdiri di atas ketakutan dan pertanyaan-pertanyaan yang dibungkam secara membabi buta. Dan saya rasa polemik-polemik nasab yang mendera klan Habib Ba'alwi di sini harus dijabarkan satu persatu, misalnya dengan kajian filologi, kajian-kajian kitab sejarah, dan debat-debat ilmiah harus segera dilangsungkan kembali agar umat semakin pandai dan pintar untuk mengedepankan akhlakul karimah yang selalu digaung-gaungkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun semuanya kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung kepada niatnya masing-masing. Jika mereka seandainya ikhlas untuk memberi ruang kepada orang-orang yang di Indonesia, kenapa mereka harus berlari dari kenyataan? Apa susahnya untuk membuat sebuah penelitian besar? Dan jangan lagi ada pembohongan massal di antara kita. Dan jangan pernah ada dusta di antara kita bahwa Ba'alwi harus buka-bukaan mengenai hal ini. Kita tahu bahwa Indonesia menjadi surganya dari klan Habib Ba'alwi yang puluhan tahun ada di Indonesia, sahabat. Namun sekarang tidak lagi. Umat semakin tersadar dengan adanya klan Habib Ba'alwi serta polemik nasab yang terus berkepanjangan. Saya rasa polemik di sini akan terus memantik emosi di kalangan umat, terlebih umat awam yang semakin dibodohi oleh Habib-Habib asal Tarim Yaman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggalkan komentar dan pesan Anda di kolom komentar mengenai siapa sebenarnya yang bermain di balik klan Habib Ba'alwi yang mengaku-ngaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad. Saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.